إلا سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما وارزقني فهما. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih puasa, yang mana pada pertemuan Senin kemarin kita sudah menyebutkan beberapa pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa. Secara garis besar, hal-hal yang membatalkan puasa berdasarkan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi menjadi dua. Ada yang membatalkan puasa secara utuh, artinya tidak mendapatkan pahala dan wajib mengqadha. Ada yang hanya membatalkan pahala puasanya, namun puasanya tetap dianggap sah, hanya saja tidak mendapatkan pahala. Kemarin kita sudah membahas keduanya, khususnya tentang hal-hal yang membatalkan puasa, ya, dimana apabila hal-hal tersebut dilakukan, boleh jadi orang yang melakukan perkara tersebut wajib untuk mengqadha. Bahkan kemarin sudah dalam pembahasan bagaimana hukum ketika seseorang berpuasa di tengah hari bulan Ramadan kemudian melakukan hubungan suami istri. Sudah dijelaskan bahwasanya di situ ada hukumannya. Pertama, dia wajib mengqadha. Kedua, ada kafaratnya. Apa kafaratnya? Pilihannya 3. Yang pertama, dia harus memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak, zaman sekarang sudah tidak ada, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Syaratnya kata para ulama fikih 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka pilihan yang ketiga, yaitu memberikan makan 60 orang miskin. Nah, ini apabila seseorang melakukan hubungan suami istri di tengah hari bulan Ramadan. Nah, kita akan melanjutkan. Di antara hal-hal yang membatalkan puasa, sebagaimana disebutkan oleh musannif al-mufattirus sadis, hal yang membatalkan yang keenam adalah usulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jaufi. Masuknya sesuatu, ya, dari bolongan yang terbuka yang disepakati oleh para ulama fikih, yang mana ketika itu masuk melalui kerongkongan, itu berasa di kerongkongan al-jauf. Maka kalau seandainya ada yang bertanya apa hukumnya merokok, merokok batal. Kan asap, Ustadz. Ya, asapnya itu kata para ulama bisa membentuk sesuatu yang dianggap masuk ke dalam kerongkongan. Maka merokok membatalkan. Lalu bagaimana dengan bakhok, dengan alat uap, di mana dia harus memasukkan sesuatu ke dalam lewat hidungnya, itu juga membatalkan karena dianggap ada sesuatu yang masuk kemudian melalui kerongkongannya. Nah, ini diantara yang membatalkan puasa, usulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jauf. Tapi di sini ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Misalnya, bagaimana dengan angin yang masuk ke dalam mulut kita? Tidak. Angin yang masuk ke dalam mulut kita tidak membatalkan. Atau ketika naik kendaraan motor dalam keadaan mulut terbuka, ada debu yang masuk, tidak membatalkan. Karena ketidaksengajaan. Kecuali kalau sengaja, tapi nggak ada kayaknya yang mau makan debu sengaja, ya. Yang jelas di sini kata para ulama, usulu ainin, ada sesuatu yang masuk. Kharaja bihi al-hawa, keluar dari permasalahan ini hawa, udara yang masuk ke dalam anggota tubuh kita, sekalipun lewat kerongkongan, itu tidak membatalkan puasa. Contoh ketika orang bernapas, itu ada yang masuk.
Itu membatalkan? Tidak. Tapi kalau rokok, para ulama sepakat membatalkan. Nah ini. Kemudian musannif menambahkan, bagaimana kalau seandainya sesuatu yang masuk itu tidak melalui kerongkongan? Contoh, tetesan mata. Kata para ulama, tetesan mata ini termasuk yang diperdebatkan para ulama fikih. Ada yang mengatakan membatalkan, tapi yang mu'tamad, pendapat yang kuat, tidak membatalkan tetes mata. Nah ini, kalau ada yang tiba-tiba matanya kelilipan, masukin insto atau obat tetes mata, bagaimana hukumnya? Tidak membatalkan. Dalam pendapat yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i. Mu'tamad artinya yang kuat. Masukin tetes air mata tidak membatalkan. Walaupun kita nggak menutup mata, ada yang mengatakan batal. Maka dalam permasalahan ini tinggal kita mengikut pendapat yang mana tanpa harus menyalahkan. Selama ini perbedaan pendapat para ulama, bukan wewenang kita memenangkan satu pendapat kemudian menyalahkan. Ulama nggak demikian. Ketika ada perbedaan pendapat, dua-duanya dihormati. Termasuk dalam masalah memasukkan obat mata ke dalam mata. Kata para ulama, ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Nanti tinggal kembali kepada personal masing-masing. Nah, ini terkait dengan mata. Kemudian kalau seandainya telinga, bagaimana? Telinga apabila ada sesuatu yang masuk lewat telinga, batal. Beda antara telinga dengan mata. Kalau mata ada perbedaan ulama. Tapi kalau telinga, ini sepakat para ulama, kalau ada sesuatu yang masuk, yang mana sesuatu yang masuk tersebut sampai berasa di kerongkongan, karena kan antara telinga, hidung sama kerongkongan itu nyambung. Kalau ada sesuatu yang masuk sampai berasa di kerongkongan, maka pada saat itu batal puasanya. Hati-hati. Khususnya kalau seandainya yang ngorek kuping atau memasukkan sesuatu ke dalam telinganya. Ini bisa membatalkan. Kemudian yang membatalkan apalagi? Memasukkan sesuatu, mohon maaf, lewat aliran dubur. Kalau ada yang memasukkan selang kemudian ke dalam dubur, bolongannya itu masuk, batal. Itu batal, sepakat para ulama. Kemudian bagian depan. Kalau seandainya alat kelaminnya dipasangkan alat untuk memasukkan sesuatu, batal. Itu kalau seandainya lewat depan ataupun belakang. Itu disepakati oleh para ulama. Nah sekarang kita masuk nih dalam permasalahan yang diperdebatkan juga oleh para ulama, apa? Suntikan. Kemarin sudah diberikan gambaran bahwasanya apa hukum mengeluarkan darah. Dikatakan oleh para ulama termasuk yang makruh. Kenapa dikatakan makruh? Karena bisa membuat orang puasa lemes. Tapi nggak batal puasnya, enggak. Maka kalau ada orang donor darah, mengeluarkan darahnya dengan bentuk bekam atau lain sebagainya, fasdu atau lain sebagainya, dalam hal ini selama tidak membuat dirinya lemas, maka boleh-boleh saja. Kalau sampai lemas, itu hukumnya makruh. Batal tidak puasanya? Tidak batal. Nah sekarang kalau ada yang masuk, beda antara yang kita ambil keluar sama yang masuk. Masuk lewat apa? Lewat suntikan. Maka di sini kata musannif apa? Masailu fi wusulil aini ilal jaufi. Permasalahan di dalam masuknya sesuatu ke dalam kerongkongan. Satu, hukmul ibrah, hukum suntikan. Apa hukum suntikan? Dikatakan oleh para ulama tajuzu lid-darurah. Boleh menyuntikkan sesuatu kalau memang darurat. Kalau memang darurat. Walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaumi ala salasati aqwalin. Akan tetapi hukum puasanya ini menjadi perdebatan. Suntikannya boleh, apalagi kalau darurat. Cuman masalahnya kalau suntikannya diberikan ketika kita dalam keadaan puasa, bagaimana hukum puasa kita? Kata para ulama ada 3 pendapat. Yang pertama, innaha tubtilu mutlaqan, batal. Apapun bentuk suntikan, kalau memang diberikan ke dalam tubuh kita, menurut pendapat pertama batal. Innaha tubtilu mutlaqan li'annaha wasalat ilal jauf.
Dikatakan batal karena dalam suntikan tersebut, kata pendapat ulama yang pertama ini, itu bisa menyebabkan ada sesuatu yang berasa di kerongkongan. Ini pendapat pertama, batal. Pendapat yang kedua, innaha la tubtil, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Li'annaha wasalat ilal jawfi min ghairi manfadin maftuh. Karena sesuatu yang masuk itu nggak langsung lewat kerongkongan dari mulut atau dari telinga, tapi lewat mana? Lewat jalan lain. Nah, dari kulit-kulit kita nih, dari jalan-jalan lain, lewat otot-otot kita atau lewat urat nadi kita. Maka kata para ulama, urat nadi, kulit, otot itu bukan jalur masuk ke kerongkongan. Sekalipun berasal di kerongkongan, itu tidak membatalkan. Ini menurut pendapat yang kedua. Yang ketiga, wa qaulun fihi tafsil. Yang ketiga, membedakan jenis suntikannya. Nah, ini yang kita ambil nih. Ya. Kita bedakan jenis suntikannya. Kalau suntikannya adalah suntikan infus sebagai pengganti makanan, pengganti vitamin, pengganti di mana tubuh kita yang tadinya lemas gara-gara suntikan tersebut menjadi kuat, maka ini membatalkan. Kata para ulama, dilihat nih tujuan suntikannya. Kalau suntikannya sebatas suntikan biasa, bius misalnya, buat orang bius, tidak memberikan pengaruh dalam tubuhnya, maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau isinya adalah sesuatu pengganti makanan, maka menurut ulama yang ketiga ini, batal kalau memang suntikannya pengganti makanan. Bahkan dikatakan di sini, perlu dilihat lewat mana disuntikannya, dibedakan. Kalau lewat otot-otot, itu nggak batal. Tapi kalau lewat urat-urat nadi, batal. Tuh. Ini saking telitinya dan hati-hatinya para ulama fikih terkait suntikan. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Kata para ulama, kalau suntikannya bisa dilakukan di malam hari, kenapa harus siang hari? Pertama tuh, pertimbangannya. Daripada kita melakukan perkara yang masih diperdebatkan para ulama, sehingga membuat puasa kita jadi ragu, meskipun ada beberapa pendapat yang bisa kita amini, kata para ulama, paling selamat kita keluar dari pendapat ini, perbedaan pendapat ini. Gimana caranya? Kalau memang tidak terlalu darurat untuk disuntikan di siang hari dan bisa disuntikan di malam hari, monggo, lebih baik suntiknya di malam hari. Tapi kalau memang darurat, kita ngambil pendapat yang tengah-tengah tadi. Kalau seandainya memang suntikan tersebut tidak melalui jalur di mana kerongkongan itu masuk, sesuatu masuk ke kerongkongan, maka pada saat itu tidak membatalkan puasa. Atau ternyata suntikannya hanya sebatas suntikan lewat otot, bukan lewat urat nadi. Maka menurut pendapat tadi, sebagian ulama mengatakan tidak batal. Namun, nih, kedua yang dikatakan para ulama, kalau memang kita sakit dan butuh suntikan, pada saat itu sudah tidak puasa tidak mengapa. Karena kita dalam keadaan sakit. Puasa itu tidak memaksakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya mengatakan bahwasanya apa? Orang yang sakit mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa. Bahkan Al-Quran dengan tegas, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Siapapun dari kalian yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka dia boleh berbuka dan mengganti di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Ini jelas. Agama Islam tidak memaksakan. Kalau memang kita butuh obat karena keadaan kondisi kesehatan kita, silakan berbuka. Tinggal nanti dihitung berapa hari kita tidak berpuasa, kemudian diganti di hari-hari di luar bulan puasa. Nah, ini terkait tentang apa? Suntikan. Maka saya ulangi lagi. Mata, ini terjadi perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Telinga, kalau ada sesuatu yang dimasukkan sampai berasa di kerongkongan, batal. Mulut, jelas batal. Nah, bagaimana nih nanti kaitannya dengan apa? Hidung dan kumur-kumur nih. Istinsyak sama madmadah, kumur-kumur. Ini nanti akan ada pembahasannya setelah ini. Kemudian bagaimana kalau seandainya suntikan lewat bagian belakang bawah? Batal. Bagian depan bawah? Batal.
Ini hal yang disepakati. Yang tadi yang terjadi perbedaan pendapat ulama adalah ketika suntikan lewat urat nadi atau otot-otot. Naam. Ini terkait tentang apa? Hal-hal yang membatalkan berpuasa dari unsur suntikan. Kemudian ada permasalahan terkait apa yang masuk ke dalam kerongkongan juga. Apa? Hukmun nukhamah wa mithluhal bulgham. Hukum, mohon maaf, ingus, an-nukhamah itu ingus. Kemudian al-bulgham itu reak. Beda antara reak sama ingus. Bagaimana hukumnya ketika ada reak, ada ingus, kita dorong ke dalam sampai ke kerongkongan? Apa hukumnya? Di sini dikatakan fiha tafsilun. Di dalamnya ada penjelasan yang detail. Pertama, idza wasalat haddadz zahir fabtala'aha batala shaumu. Kalau seandainya katanya ketika kita dorong ingus tersebut sampai ke ujung atas, ujung bagian atas. Lafaz kalau kita bicara makhraj huruf kha. Kalau ada di sini itu ingus kita dan itu memungkinkan untuk kita keluarkan tapi kita telan, batal. Maka hati-hati yang mungkin dilanda flu berat sampai akhirnya ada ingusnya, ketika mendorong ingusnya ke dalam hidung, kalau itu ada di ujung kerongkongan dan bisa untuk dikeluarkan tapi dia telan, batal. Kecuali ketika didorong posisinya udah di bagian bawah. Di bagian bawah kerongkongan. Pada saat itu kata para ulama tidak batal ketika dia telan. Maka itu berasa tuh di mana letak ingus kita ketika kita dorong. Apakah ada di ujung kerongkongan atau di bagian bawah kerongkongan? Kalau ada di ujung dan memungkinkan untuk dikeluarkan, maka wajib dikeluarkan supaya puasanya tidak batal. Kalau sudah di ujung tapi ditelan, batal. Ini tentang masalah ingus. Hal yang sama adalah bulgham. Bulgham itu reak. Batuk nih biasanya ada reaknya, ada dahaknya. Ketika batuk, ada yang keluar. Dan keluarnya itu sampai ujung kerongkongan, di mana kita bisa mengeluarkan reak tersebut. Jangan ditelan. Nanti jangan-jangan tanpa sadar puasa yang sudah berjalan kurang lebih 16 hari ini, nanti malam kita malam 17. Itu ternyata batal. Ustadz bagaimana kemarin-kemarin saya nggak tahu. Kalau murni tidak tahu, tidak batal. Nggak perlu kodok, nggak perlu kodok. Sekarang kalau sudah tahu, jangan dilakuin. Kalau dilakuin berarti sudah batal. Kalau batal wajib diqadha. Ini terkait ingus dan reak. Al-bulgham wan nukhamah. Intinya kalau ada di ujung kerongkongan dan memungkinkan untuk dikeluarkan, keluarkan, jangan ditelan. Kalau ditelan batal. Selanjutnya hukmu ibtila'ir riq. Nah, ar-riq ini air ludah. Ini kayak saya lagi ngomong seperti ini, air ludah terkumpul di bawah lidah saya. Boleh nggak saya telan? Dalam pembahasan fikih boleh. Selama itu air ludah ada di dalam mulut kita. Ada di dalam mulut kita dan tidak ada yang kita keluarkan ke bibir-bibir kita. Kalau ada air ludah terkumpul, kemudian dikeluarkan sampai ke bibir, maka kalau sudah keluar bibir nggak boleh ditelan. Nih. Jadi tolak ukurnya di situ. Air ludah selama masih ada di dalam mulut, ini boleh kita telan, ya, selama satu tidak bercampur darah. Jangan lagi juga dicampur pakai air Orson ya, yang berabe ini. Tambahin jeruk nipis, ya enggak. Kalau murni air liur kita dan itu masih di dalam mulut kita dan tidak bercampur dengan darah atau apapun yang berasal dari luar, pada saat itu boleh kita telan. Tapi kalau sudah ada di bibir-bibir kita bagaimana? Kata para ulama, kalau sudah sampai di bibir, misal ngumpulin air liur kemudian dimain-mainin di depan bibir, ya, kemudian ditelan, batal. Nah ini tolong menjadi perhatian untuk sesemuanya supaya kita berusaha menghadirkan puasa kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya, nah ini kaitannya sama mandi, sama air lagi nih.
Hukmu dukhulil ma'i asna al-ghusli ila jawfihi biduni ta'ammudin lis-shaim. Hukum masuknya air ketika mandi, ya, lagi jebur-jebur mulut muka nih. Lagi jebur mulut kebuka, ada air masuk sampai ke kerongkongan dan kita telan. Bagaimana hukumnya? Kata para ulama, dilihat nih, sengaja atau tidak sengajanya. Di sini dikatakan apa? Fihi tafsilun. Di sini ada penjelasan yang detail. Apa penjelasannya? Idza kanal ghuslu ma'muran bih. Kalau seandainya mandinya adalah mandi yang diwajibkan. Contoh mandi karena junub, ya, mandi karena habis berhubungan, ya. Itu hubungannya di malam hari, ya. Maka kalau ada orang berhubungan sebelum sholat subuh, terus belum mandi, puasanya batal nggak? Padahal udah waktu subuh. Nggak batal. Selama hubungannya sebelum waktu subuh. Kalau seandainya bahkan ini bahasa fikihnya, masuknya sebelum subuh, dikeluarinnya setelah subuh, nggak batal. Yang penting masuknya sebelum. Nih, sampai seperti itu para ulama fikih memberikan keterangan masalah hubungan antara suami dengan istri. Ya, ini bicara fikihnya seperti itu. Maka selama hubungannya sebelum waktu puasa dimulai, sah-sah saja. Mandinya mau entar-entaran, silahkan, tapi jangan sampai menunda sholat subuh. Nanti dapat dosa nunda sholat subuh. Yang jelas, orang yang masih dalam keadaan junub, kalau dia belum mandi, dia tidak membatalkan puasanya. Nah, sekarang anggaplah lagi siang bolong, ketiduran, mimpi. Dia harus mandi, mandinya mandi wajib. Atau mau sholat Jumat, ada mandi sunnah Jumat. Bagaimana ketika dia mandi, tiba-tiba air masuk? Di sini dikatakan apa? Iza kana al-ghuslu ma'muran bihi masyru'an fardhan ka ghusli janabatin aw sunnatan ka ghusli jum'atin fala yabtulu shaumu iza iktasala bis-sabbi wa yabtulu iza iktasala bil ingimasi. Kata para ulama, dilihat cara mandinya. Kalau cara mandinya pakai gayung, jebur, tiba-tiba ada yang masuk nggak sengaja, nggak batal. Kalau mandinya pakai gayung, kebetulan di rumahnya ada kolam berenang, dia berenang dah tuh. Mandi wajib tapi berenang boleh, bebas mandinya berenang. Atau mau mandi sunnah Jumat berenang, silahkan kalau yang punya kolam berenang. Pas berenang dia cebur, air masuk lewat hidung kah, lewat telinga kah, lewat mulut kah, sampai berasa di kerongkongan, batal. Maka dibedakan antara mandi pakai gayung sama mandi berendam. Kalau gara-gara berendam tersebut ada yang masuk, meskipun itu mandi wajib dan nggak sengaja, batal. Nah, ini tolong diperhatikan, khususnya yang di rumahnya punya kolam buat berendam, ya, hati-hati. Kalau emang mau berendam silakan berendam, tapi jangan sampai ada air yang masuk. Yang kedua, idza kana al-ghuslu ghairu ma'murin bih. Kalau seandainya mandinya bukan karena mandi wajib, bukan karena mandi sunnah, mandi iseng aja pengen bersih-bersih. Duh, panas banget ya hari ini ya, pengen mandi dah. Mandi dah tuh. Akhirnya apa? Iza sabaqahul ma. Kalau tiba-tiba pas mandi masuk air, meskipun nggak disengaja, batal. Meskipun nggak disengaja, batal. Itu. Kalau seandainya tadi mandi wajib atau mandi sunnah, pakai gayung, jebur, ada yang masuk, nggak disengaja, nggak batal. Selama mandinya pakai gayung. Tapi kalau mandinya berendam, disengaja atau nggak disengaja, batal. Ini tolong diperhatikan. Sekarang kebalikannya, melihat dari jenis mandinya. Kalau mandinya cuma buat mendinginkan badan, membersihkan badan, banjur tuh, ada yang masuk, itu batal. Fayabtulu shaumu idza sabaqahul ma'u wa in lam yata'ammad. Maka kalau seandainya ada air yang masuk meskipun tidak disengaja, hukum puasanya menjadi batal. Tuh. Sawaun, bahkan dikatakan lagi oleh para ulama, dia mau berendam, wah batal, lebih batal lagi. Mau dia pakai gayung aja batal, nggak disengaja, apalagi berendam. Karena apa? Karena tadi mandinya bukan mandi yang disyariatkan, mandinya cuma buat bersih-bersih, ya karena panas dan lain sebagainya. Ini kaitan tentang mandi, maka hati-hati. Biasanya kalau lagi panas enak banget ya mandi dah tuh. Maka diperhatikan mandinya. Selanjutnya, ini kaitan dengan kumur-kumur dan istinsyak. Kumur-kumur itu ya masukkan air ke dalam mulut, istinsyak masukkan air ke dalam hidung. Kata para ulama begini,
Iza kanatil madmadah. Kalau seandainya kumur-kumur adalah masyru'atan yang disyariatkan. Contoh disyariatkan begini. Kita kalau kumur-kumur ketika wudu, apa hukumnya? Boleh. Tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan kumur-kumurnya sampai lama bok lama banget. Jangan berlebihan. Karena apa? Jadi makruh. Yang boleh jadi makruh. Nah, ketika kumur-kumurnya itu sesuai syariat. Sesuai syariat maksudnya bagaimana? Ingat, dalam syariat kita ketika kita berkumur-kumur sekali itu dapat sunnahnya. Mau lebih dapat sunnahnya 3 kali. Dan itu paling mentok 3 kali. Kalau ada orang kumur-kumur wudu nih. Contoh tadi kumur-kumur wudu. 1 keluarin. 2 keluarin. Yang ketiga diajak ngomong sama temennya. Kemana aja ente? Airnya air kumur-kumurnya masuk ke dalam. Nah, ini di kumur-kumur yang ketiga. Artinya apa? Masih dalam yang disyariatkan dalam Islam. Kalau ini kejadian maka yang masuk tidak membatalkan. Tolong diperhatikan. Ketika kita kumur-kumur 1 aman gak masuk. 2 aman gak masuk. Pas yang ketiga ditepak temen atau dikagetin temen air masuk. Bagaimana hukumnya? Kata para ulama, selama wudunya atau kumur-kumurnya ini masyru' yang disyariatkan, jumlahnya kan paling banter 3, maka tidak membatalkan. Nah ini, iza kanatil madmadah ma'muran bi fil wudu awil ghusl, baik dalam masalah wudu ataupun mandi, nanzur kita lihat. In lam yubaligh, dia enggak berlebih-lebihan. Fala yabtulus shaumu iza sabaqahul ma, maka puasanya enggak batal meskipun air itu masuk. Yang penting enggak berlebih-lebihan. Nah, kemudian in balagha, kalau seandainya udah 3, cuman dia berlebih-lebihan tuh. Yang pertama kumur-kumur bok sampai gelek dimain-mainin begitu, batal kalau ada yang masuk. Maka yang menjadi barometer berlebih-lebihan atau tidak, kemudian sengaja atau tidak sengaja. Nah, selanjutnya wa idza kanatil madmadah, kalau seandainya kumur-kumurnya itu di luar yang disyariatkan. Artinya tadi yang disyariatkan cuma 3 kali. Ada orang kumur-kumur sampai 4 kali. Pas 4 kali masuk nggak disengaja, meskipun nggak disengaja dan nggak berlebih-lebihan, batal. Karena apa? Syariatnya kumur-kumur cuma 3. Kalau 4 batal. Batal apanya? Bukan batal wudunya, batal puasanya kalau ada air yang masuk. Maka di sini dikatakan iza kanatil madmadah, kalau seandainya kumur-kumurnya ghairu ma'murin biha, tidak disyariatkan, ya, bi an kanat rabi'atan, yaitu kumur-kumurnya adalah yang keempat dan itu bukan bagian dari wudu, fayabtulu bihas saumu, maka puasanya batal karena kumur-kumur yang keempat tadi. Wa in lam yubaligh, meskipun dia enggak berlebih-lebihan dalam kumur-kumurnya. Maka ini tolong diperhatikan, termasuk memasukkan air ke dalam apa? Hidung. Hati-hati, jangan berlebihan. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa kaitannya ya adalah alistimna. Istimna itu mengeluarkan mani. Nah ini kalau mau bicara tentang mengeluarkan mani, ada yang karena sebab, ada yang bukan karena sebab. Artinya karena sebab karena melihat sesuatu, ya, kemudian membayangkan sesuatu, ya, atau karena kebetulan sama istrinya dia bercumbu tapi bukan berhubungan badan, hanya cium istri. Bagaimana hukumnya? Di sini selama tidak keluar air maninya, maka puasanya sah. Saya ulangi lagi. Nyium istri batal enggak? Enggak. Selama tidak keluar. Gerayangin istri batal enggak? Enggak. Selama enggak keluar. Ngeliatin istri batal enggak? Enggak. Selama enggak keluar. Tapi ada yang unik di dalam fikih ini. Kalau seandainya orang, katanya di sini nih, wala yubtilu fi halataini, katanya, keluarnya mani tidak membatalkan puasa dalam 2 keadaan. Yang pertama, iza kharaja min ghairi mubasyaratin, kalau seandainya air maninya itu keluar karena ngayal, nggak langsung nyentuh istri kita, cuman karena ngayalin bini misalnya, tiba-tiba keluar, batal nggak puasanya? Tidak. Nih, dalam fikih Syafi'i, kalau binadrin karena ngelihat istri, atau bifikrin atau karena mikirin istri, tiba-tiba keluar,
itu nggak langsung nyentuh mereka hanya karena pikiran dan melihat saja, kalau keluar nggak batal. Yang kedua, wa idza kharaja bimubasyaratin walakin bihail katanya. Nah, kalau seandainya nyentuh istri tapi pakai pembatas, pakai penghalang, nggak langsung tangan kita nyentuh, ada perantaranya. Pas nyentuh pakai perantara batal, keluar, maka pada saat itu menurut ulama fikih Syafi'i juga tidak batal. Jadi yang batal itu kalau langsung kulit ketemu kulit, kemudian keluar, batal. Kulit ketemu selampe atau ketemu sarung tangan, nyentuh istrinya, tiba-tiba keluar, dalam fikih dikatakan tidak batal selama masih ada hail. Ini kaitannya tentang istimna, keluarnya air mani ya ketika dalam keadaan puasa, dan mudah-mudahan bisa dipahami khususnya yang sudah menikah. Yang belum menikah jangan coba-coba ya, karena akan mendapatkan perkara-perkara haram yang lainnya, dan mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Amin. Selanjutnya ya, sebelum kita ngebahas yang terakhir adalah al-mufattirus tsamin, yang membatalkan yang ke-8. Apa? Al-istiqa. Al-istiqa itu artinya muntah dengan disengaja. Dibuat-buat muntah. Kalau muntah nggak disengaja nggak batalin puasa. Tapi kalau seandainya muntah disengaja itu membatalkan puasa. Ada hal yang diingatkan oleh musannif, apa? Kalau seandainya muntah keluar, apa yang wajib kita lakukan? Ini tolong diperhatikan. Kalau misalnya dalam perjalanan kemudian tetap ingin berpuasa, tiba-tiba dalam perjalanannya mabuk sampai akhirnya muntah, harus kumur-kumur. Ketika muntah ya dan tidak disengaja, maka pada saat itu hukum fikihnya dia harus kumur-kumur membersihkan najis. Najis Ustaz? Iya. Sesuatu yang keluar dari perut besar lewat kerongkongan kemudian dimuntahkan, itu najis hukumnya. Maka wajib dibersihkan mulut kita dengan apa? Kumur-kumur. Dan kumur-kumurnya jangan berlebihan. Kalau berlebihan takut ada air yang masuk. Nah, maka di sini diingatkan, annafamahu mutanajis. Mulutnya itu menjadi najis karena ada muntah tadi. Fayajibu, maka wajib bagi dia an yaghsilahu. Untuk apa? Membersihkan mulutnya ya. Dengan apa? Dengan air. Nah, ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa, kurang lebih disebutkan oleh musannif ada 8. Mudah-mudahan nanti bisa dimurojaah masing-masing ya. Di antaranya ya, itu kemarin sudah disebutkan tuh. Ada yang namanya gara-gara murtad, gara-gara haid, gara-gara gila, gara-gara pingsan, gara-gara mabuk, gara-gara berjima ya. Kemudian gara-gara ada yang masuk ke dalam kerongkongan, tadi sudah dijelaskan. Kemudian gara-gara istimna, mengeluarkan air mani. Kemudian gara-gara apa? Muntah tadi itu. Yang terakhir, maka hal-hal tersebut mudah-mudahan bisa kita jaga, dan kalaupun terjadi kita sudah tahu hukum fikihnya. Sehingga apa? Intinya adalah supaya kita bisa menghadirkan puasa kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, ini 2 menit lagi. Orang-orang tadi yang melakukan hal-hal yang dilarang di dalam puasa sampai akhirnya membatalkan puasa, itu pilihannya ada 3. Yang pertama, ada yang cuma wajib qadha saja. Nih, pilihan orang yang melakukan hal-hal yang dilarang di dalam bulan puasa. Ada yang ketika melakukan hal tersebut hanya wajib mengqadha saja. Contohnya siapa? Orang sakit yang bisa sembuh, maka dia wajib qadha. Orang yang melakukan perjalanan, setelah dia melakukan perjalanan, dia boleh berbuka puasa tapi wajib qadha. Hanya wajib qadha. Ya. Ada yang wajib qadha plus fidyah. Siapa? Yaitu perempuan-perempuan yang hamil atau menyusui ya, karena anaknya. Karena mikirin anaknya. Dianya mah kuat. Cuman karena kata dokter, ini anak ibu lemah. Kalau ibu puasa nanti anak ibu bisa bahaya. Maka pada saat itu karena ada unsur anaknya, maka ketika dia ninggalin puasa, kata para ulama fikih Syafi'i, dia wajib qadha plus bayar fidyah. Qadha plus bayar fidyah. Ada yang lebih dahsyat lagi.
bayarannya apa? Orang yang jima tadi itu berhubungan. Ada yang namanya bayar kafarat. Apa bedanya bayar kafarat sama bayar fidyah? Kalau bayar fidyah itu kita ngasih makan satu orang miskin sesuai dengan hari berapa lama kita ninggalin puasa. Berapa takarannya? Takarannya cukup dengan apa? Anggap aja beras atau nasi sama lauknya, kasih. Tuh, itu bayar fidyah. Kalau kafarat jumlahnya aja yang beda. Kafarat ngasih makannya 60 orang miskin. Ingat, yang dikasih itu orang miskin, bukan orang yang lainnya. Kata para ulama, karena tersebut kata-kata miskin, maka didahulukan orang miskin yang kita berikan fidyah kita atau kafarat kita. Nah, namun kata para ulama, ada orang yang sebenarnya dia cuma kena qadha tapi wajib bayar fidyah. Siapa? Yang punya tanggungan puasa, tiba-tiba sampai masuk bulan Ramadan belum dibayar. Saya ulangi lagi nih. Yang punya tanggungan puasa sampai bulan Ramadan berikutnya dia belum bayar-bayar. Maka pada saat itu kata para ulama, ketika keluar dari bulan Ramadan dia ingin membayar puasanya, dia dapat tambahan hukuman. Apa hukumannya? Wajib bayar fidyah. Sampai 2 tahun berarti kena 2 kali fidyah. Berapa tahun dia ninggalin sengaja tanpa sebab, puasanya sengaja diundur-undur, maka pada saat itu yang tadinya hanya bayar puasa saja kena fidyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf kalau selama pertemuan mungkin ada salah-salah kata, karena memang tugas dari guru. Ya, saya harus menemani beliau untuk rihlah ya di Lombok. Ini sekarang beliau lagi di Lombok, kemudian besok ke Riau sama saya, kemudian Surabaya, kemudian ke Solo. Maka saya izin sama Pak Gondo dan DKM, mohon maaf belum bisa melanjutkan pembahasan fikih puasa. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Gondo supaya nanti pembahasan selanjutnya tentang i'tikaf dan malam Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya tentang apa? Tentang fikih zakat fitrah. Khususnya tentang apa sih sebenarnya hukum zakat fitrah dengan uang, supaya tidak lagi berulang-ulang pertanyaannya dan semua sudah ada ilmunya. Dengan begitu setiap datang bulan Ramadan kita sudah punya ilmunya, kita sudah bisa tenang dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan orang tua kita, guru kita, kerabat kita yang sudah mendahului kita, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kita berdoa kepada Allah, yang sakit Allah sembuhkan, Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah jadikan rasa sakitnya penggugur dosa-dosanya. Dengan keberkahan bulan puasa mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh solehah, alim alimah, nafi' nafi'ah, kaya dermawan, ahli sedekah, dan Allah menjadikan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bisa menghadirkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. وعليكم السلام.